Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sudah disiapkan buku pena jilid 2A, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran yang pertama SPDP, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga matematika. Yang akan kita bahas yang pertama tentang materi pelajaran SPDP pada halaman 27 tentang menirukan gerakan alam dalam tarian. Gerakan alam yang sehari-hari kita lihat bisa dijadikan sebagai dalam tarian loh nak, yaitu yang pertama misalnya gerakan tertiup angin, lalu yang kedua air mengalir dan ombak di pantai. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Menirukan gerakan alam dalam tarian, yang pertama gerakan menirukan tiupan angin dengan cara badan sedikit memiringkan ke kiri atau sedikit memiringkan ke kanan, dengan kedua tangan diletakkan di atas dengan posisi jari-jari terbuka dan mengikuti arah badan yang memiringkan kiri atau kanan. Kedua, gerakan menirukan air mengalir, yaitu badan dimiringkan sedikit ke kiri atau dimiringkan sedikit ke kanan dengan posisi kedua tangan berada di samping badan. Yang ketiga, gerakan menirukan ombak di pantai. Menirukan ombak di pantai yang sifatnya ombak yaitu naik turun dengan posisi tangan ke bawah dengan sedikit membungkuk, lalu perlahan ke atas dengan setinggi lagi ke atas lalu ke bawah. Begitupun diulangkan lagi dari bawah ke atas menuju ke bawah kembali. Lanjut, anak-anak bisa buka halaman 30. Di sana ada mengidentifikasikan gerakan keseharian dalam tarian. Ayo kita menari dengan gerakan sehari-hari. Kita dapat menari dengan gerakan ketika bermain, yaitu mempunyai 8 gerakan. Kita bahas yang pertama gerakan ke-1, yaitu posisi badan lurus dengan kaki kiri dibuka sedikit ke arah kiri dan kaki kanan tetap lurus, dan kedua tangan diarahkan ke atas dengan dimiringkan sedikit ke kiri. Lalu gerakan yang kedua, kaki kiri tetap dibuka sedikit dan kaki kanan tetap lurus, kedua tangan diarahkan ke arah bawah dan sedikitkan ke arah kiri. Gerakan ketiga, kaki kanan dibuka sedikit ke arah kanan, kaki kiri tetap keadaan lurus dan kedua tangan ke atas dengan sedikit ke kanan. Gerakan keempat yaitu kaki kanan dibuka sedikit ke arah kanan dan kaki kiri tetap keadaan lurus dan kedua tangan ke arah bawah dengan sedikit ke arah kanan. Pada gerakan 5, gerakan 6, gerakan 7, dan gerakan 8 diulangkan kembali dari gerakan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita ke materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang mengidentifikasikan percakapan berisi kalimat ajakan. Ayo ingat kembali tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Ketika kita ingin memulai percakapan, tentunya kita sudah merencanakan apa yang ingin kita bicarakan. Bicarakan kepada teman, kepada adik, kepada kakak, ataupun kepada orang tua. Misalnya, ketika kita mengajak teman untuk memulai percakapan yang akan dibicarakan pada saat bermain, misalnya mengajaknya dengan bermain bola. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Kalimat ajakan disertai dengan kalimat ayo dan mari. Kalimat ayo dan mari diawali dengan huruf besar. Misalnya ayo, A-nya huruf besar, dan mari, M-nya diawali dengan huruf besar dan yang lainnya
huruf kecil. Pada tanda baca kalimat ajakan ayo atau mari kita berikan di akhirnya koma. Misalnya ayo, kita berikan belakangnya tanda baca koma. Dan kita lanjutkan kalimat selanjutnya. Kita membuat puisi bersama-sama dan diakhiri tanda seru. 3. Penulisan kata yang tepat. Penulisan kata yang tepat yaitu dengan menggunakan kalimat ajakan ayo atau mari. Dengan menggunakan kata ayo dan kata mari, kita harus mempunyai tujuan. Dengan mengajaknya kemana tujuan itu, yaitu misalnya ayo Rina kita bermain di taman, dan mari Rina kita melihat bunga di taman. Jadi ketika kita memulai percakapan ataupun memulai pembicaraan kepada orang lain ataupun kepada teman, itu disertai dengan kalimat ajakan ayo ataupun mari, dan disertai dengan tambahan kata tujuannya apa dari yang kita ajakan tersebut. Lalu selanjutnya anak-anak bisa buka pada halaman 31. Di sana terdapat menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Isi syair lagu anak bermacam-macam. Ada yang berisikan ajakan, larangan, atau perintah. Pada syair lagu menanam jagung, terdapat ajakan untuk menanam jagung bersama. Pada lagu yang berisi kalimat ajakan, biasanya terdapat kata ayo atau mari. Pada halaman 31 di sana sudah ada lirik lagu dari Menanam Jagung, ciptaan Ibu Sud. Mari kita menyanyikan lagu bersama-sama ya nak. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Pada lirik lagu Menanam Jagung terdapat kalimat ajakan dalam lagu tersebut. Di manakah ya nak? Yaitu terdapat kalimat ayo di baris pertama. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Yaitu kalimat ajakan pada kalimat ayo, mengajak kawan-kawan untuk menanam jagung bersama di kebun. Selanjutnya kita ke materi pelajaran matematika. Anak-anak bisa buka pada halaman 29. Di sana sudah ada judul membandingkan bilangan menggunakan simbol. Tentunya anak-anak sudah belajar ya nak cara membandingkan banyak benda di kelas 1. Membandingkan bilangan dilakukan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis menggunakan simbol berikut. Lebih kecil dari atau kurang dari ditulis dengan simbol seperti ini. Lebih besar dari atau lebih dari ditulis dengan simbol seperti ini. Perhatikan contoh berikut. Terdapat dua perbandingan angka, yaitu terdapat angka 356 dengan perbandingan angka 365. Kita hitung bagian depannya dulu ya nak, di bagian ratusannya, yaitu sama-sama dengan angka ratusan yang sama. Lalu kita beralih ke yang puluhannya. Puluhannya yang berada di tengah, yaitu 50 dan 60. 5 dan 6 lebih besar mana ya nak? Tentunya 5 dan 6 lebih besar angka 6 ya nak. Jadi angka puluhannya berbeda. 50 kurang dari 60. Jadi perbandingan bilangan dapat ditulis dengan simbol seperti ini ya nak. Demikianlah untuk pemateri pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya nak. Untuk tugasnya nanti akan Bu Eni kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.